Ada pertanyaan dari tidak disebutkan namanya ya, dari hamba Allah saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya apakah MLM termasuk riba? Nah, ini terkait MLM nih. Bagaimana Ustadz hukum MLM dalam Islam? Apakah termasuk riba atau bukan? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Baik, terkait dengan hukum MLM. Pendengar yang budiman, para ulama menyebutkan tentang hukum MLM itu dilarang karena terhimpun berbagai permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, di dalamnya terdapat bentuk riba fadl dan riba nasi'ah. Anggota diperintahkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sedikit, lantas mengharapkan timbal balik lebih besar. Ini berarti menukar sejumlah uang dengan uang yang berlebih. Ini jelas adalah bentuk riba yang diharamkan berdasarkan nas dan ijma. Karena sebenarnya yang terjadi adalah menukar uang, dan bukan maksud sebenarnya adalah untuk menjadi anggota seperti dalam syarikat sehingga tidak berpengaruh dalam hukum. Yang kedua, di dalamnya terdapat bentuk gharar, spekulasi tinggi atau untung-untungan yang diharamkan syariat. Karena anggota tidak mengetahui apakah ia bisa menarik anggota yang lain ataukah tidak. Pemasaran yang berjenjang atau sistem piramid jika berlangsung, suatu saat akan mencapai titik akhir. Anggota baru tidaklah mengetahui apakah ketika menjadi bagian dari sistem, ia berada di level tertinggi sehingga bisa mendapat untung besar, atau ia berada di level terendah sehingga bisa rugi besar. Kenyataan yang ada, anggota sistem MLM kebanyakan merugi, kecuali sedikit saja yang berada di level atas sehingga beruntung besar. Jadi umumnya sistem ini mendatangkan kerugian, dan inilah hakikat gharar. Gharar adalah ada kemungkinan rugi besar atau untung besar. Padahal Nabi Muhammad SAW telah melarang dari jual beli gharar, sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Yang ketiga, di dalam MLM terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena yang sebenarnya untung adalah perusahaan atau syarikat dan anggota telah ditentukan untuk mengelabui yang lain. Ini jelas diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridha di antara kalian. Yang keempat, di dalam muamalah ini terdapat penipuan dan pengelabuan terhadap manusia. Karena orang-orang mengira bahwa dengan menjadi anggota nantinya mereka akan mendapatkan untung yang besar. Padahal sebenarnya hal itu tidak tercapai. Ini adalah bentuk penipuan yang diharamkan dalam syariat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ghasya falaisa minni." Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Begitu pula Nabi SAW bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima." Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar.
membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tetapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, para ulama juga menerangkan mengenai syarat MLM yang halal, yaitu yang pertama, orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM tidak boleh lebih mahal daripada harga wajar untuk produk sejenis. Hanya ada 2 pilihan harga, semisal dengan harga produk sejenis atau malah lebih murah. Yang ketiga, orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggota. Jadi, jika 3 syarat ini bisa dipenuhi, maka sistem MLM yang diterapkan tersebut adalah sistem yang tidak melanggar syariat. Ada juga seorang ulama Ahlus Sunnah pernah menerangkan mengenai sistem pemasaran berjenjang atau MLM dengan keanggotaan gratis dan tidak dipersyaratkan membeli produknya. Beliau menerangkan bahwa sistem semacam ini termasuk samsara, maklar, memasarkan produk orang lain. Dan ini boleh karena berbeda dengan MLM berbentuk piramid atau berjenjang dilihat dari beberapa alasan. Yang pertama, orang yang ingin memasarkan produk tidak disyaratkan membeli barang tersebut atau menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi anggota. Yang kedua, barang yang dijual benar-benar dijual karena orang yang membeli itu tertarik, bukan karena ia ingin menjadi anggota MLM. Yang ketiga, orang yang menawarkan produk mendapatkan upah atau bonus tanpa diberikan syarat yang menghalangi ia untuk mendapatkannya. Yang keempat, orang yang memasarkan produk mendapatkan upah atau bonus dengan kadar yang sudah ditentukan. Seperti misalnya, jika seorang berhasil menjual produk, maka ia akan mendapatkan 40.000. Ini jika memasarkan produk satu orang. Jika yang memasarkan lebih dari satu, semisal Zaid menunjukkan pada Muhammad, lalu Muhammad menunjukkan kepada Sa'ad, lalu Sa'ad akhirnya membeli, maka masing-masing mereka tadi mendapatkan bonus yang sama atau berbeda-beda sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam.